Hai semuanya, seberapa sering nih kamu merasa stuck? Sudah melakukan self-care secara maksimal, beli ini dan itu, pergi liburan, ada me time-nya. Tapi kok rasanya luka batin yang lama tetap muncul ya? Faktanya, berdasarkan data dari beberapa studi psikologi, meskipun tren self-care ini naik, tingkat stres dan kecemasan yang dilaporkan juga terus meningkat. Artinya, ada yang kurang dari sekedar memanjakan diri kan? Pertanyaannya adalah, apakah self-care sudah cukup? Atau sebenarnya yang kita butuhkan adalah sesuatu yang lebih dalam? Butuh self-healing. Bagi kamu yang baru bergabung di channel ini, aku Rin Kanrin, seorang energy healer dan spiritual guide. Selama ini aku percaya bahwa kualitas hidup kita seutuhnya itu datang dari satu hal, yaitu penyelarasan antara soul, body, and mind. Dan itulah inti dari self-healing yang sejati. Kali ini aku mau ajak kamu untuk stop cuma self-care di permukaan dan mulai melakukan self-healing. Kita akan bahas 5 langkah sederhana menyembuhkan luka batin secara mandiri dan ini bisa kamu mulai hari ini juga. Sadari banyak dari kita ternyata hidupnya itu membawa beban emosional yang sudah lama banget. Ya seperti rasa bersalah, kecewa sama diri sendiri, atau trauma kecil dari masa lalu. Ini bukan cuma perasaan loh. Dalam level energi, ini seperti sumbatan yang mengganggu aliran energi alami tubuh kita. Efeknya, ya gampang marah, sulit mendapatkan kualitas tidur yang baik, atau badan sering pegel-pegel tanpa sebab medis yang jelas. Ini masalah harian yang sepertinya sudah dinormalkan di era modern. Nah, disinilah konsep energi dan spiritualitas itu berperan. Spiritual bukan melulu soal ritual ya, tetapi tentang kesadaran bahwa kita terdiri dari soul, body, and mind, yang semuanya ini saling terhubung. Dalam ilmu pengetahuan, ini bisa kita samakan dengan keseimbangan sistem saraf otonom kita, di mana stres kronis memicu respons fight or flight. Self-healing adalah upaya kita menghilangkan sumbatan dan menyelaraskan ketiga unsur ini. Ketika energi atau sistem saraf bisa seimbang, fisik dan mental pun bisa ikut pulih. Ya, dan ini adalah 5 langkah sederhana, praktis dan langsung berdampak. Yang pertama yaitu journaling emosi. Ambil buku dan pulpen atau pensil. Kemudian tulis semua emosi negatif yang kamu rasakan hari ini. Tanpa filter ya, keluarin unek-unek terbaikmu. Bisa berkaitan dengan orang tertentu atau situasi tertentu. Tuliskan juga sebab dibalik emosi itu, seolah kamu ini sedang menulis surat komplain yang tidak akan pernah kamu kirim. Tujuannya, ini untuk melepaskan energi terpendam dari sistem limbik otak yang kamu. Yang kedua, shaking off. Ya, melepaskan stres lewat gerakan secara fisik. Saat kamu merasa tegang, goyangkan seluruh tubuhmu atau bisa dancing ya selama 1-2 menit. Anggap aja kamu sedang melepaskan semua ketegangan secara fisik. Ini berdasarkan ilmu Trauma Releasing Exercises yaitu TRE, yang membantu tubuh melepaskan trauma yang tersimpan di otot. Yang ketiga, lewat sound cleansing. Nah, saat kamu overthinking atau merasa down, segera deh putar playlist musik yang instrumental, frekuensi yang menenangkan, atau bisa juga dengan suara alam. Karena gelombang suara yang harmonis terbukti secara ilmiah dapat memicu otak memproduksi gelombang alfa. Ini membantu kita keluar dari pola pikiran negatif. Yang keempat yaitu afirmasi di cermin. Ini gampang banget nih caranya. Kamu hanya membutuhkan cermin. Kalau nggak punya cermin gimana? Gunakanlah kamera selfie-nya kamu. Nah, berdiri di depan cermin atau menatap di layar handphonemu, tatap mata kamu dan ucapkan, "Aku memvalidasi rasa sakitmu. Kamu sudah melakukan yang terbaik dan aku di sini untukmu." Ya, ini adalah langkah komunikasi jiwa yang paling tulus, memberikan inner child-nya kamu rasa aman dan penerimaan. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, decluttering. Ini penataan energi ruang. Kita sudah pernah bahas ini ya di video yang sebelumnya. Bersihkan dan rapikan satu sudut kecil di kamarmu atau di meja kerjamu. Secara spiritual, energi akan stagnan di ruangan yang kotor dan tidak rapi. Karena lingkungan yang rapi mengurangi beban kognitif di otak. Ruangan yang berantakan seringkali nih merefleksikan pikiran yang juga sedang kacau. Sadari, self-healing itu bukan lagi tren.
tetapi kebutuhan esensial untuk menyelaraskan soul, body, and mind-nya kita. Dampaknya ini real banget, dampaknya ini nyata banget. Kamu tidak hanya akan merasa tenang, tetapi fisikmu akan lebih sehat dan pikiranmu lebih jernih. Dan kamu bisa memulai dari 5 langkah yang sederhana tadi yang sudah kita bahas. So, kalau kamu merasa video ini membantu, berikan like and share ke teman-teman yang kamu rasa juga butuh healing secara mendalam. Share juga di kolom komentar langkah mana nih yang paling kamu coba duluan. Bahkan kamu juga bisa share opinimu untuk melengkapi informasi yang kusampaikan kali ini. Support channel ini ya dengan like dan juga subscribe, tap notifikasinya sehingga kita bisa bertumbuh bersama untuk menyelaraskan soul, body, and mind kita. Oke, sampai di sini dulu. Thank you so much. Have more powerful and meaningful life. Bye-bye.